Tahukah Anda bahwa pemakaman Rasulullah SAW ditunda 3 hari? Apakah berita alasannya masuk akal? Dikatakan bahwa pemakaman Rasulullah tertunda 3 hari karena para sahabat disibukkan mengurus umat dan pergantian kepemimpinan. Siapakah yang percaya dengan alasan semacam ini? Sedangkan para sahabat sangat patuh terhadap perintah Rasulullah. Jika memang Rasulullah pernah berpesan di dalam hadis untuk segera menguburkan orang yang dinyatakan meninggal, pasti terdapat alasan lain yang berusaha untuk disembunyikan. Berikut beberapa data dan fakta sains tentang seseorang yang dinyatakan telah meninggal, lalu setidaknya disemayamkan dahulu 3 hari. Fenomena ini terjadi karena kesalahan dalam menyatakan kematian seseorang. Lantas, pertanyaannya, bagaimana bisa ada kesalahan dalam menyatakan seseorang telah meninggal? Sebenarnya, dalam medis dikenal 2 jenis kematian, yaitu kematian klinis dan biologis. Kematian klinis diartikan sebagai tidak adanya denyut nadi, detak jantung, dan pernapasan. Sedangkan kematian biologis diartikan sebagai tidak adanya aktivitas otak. Walaupun kelihatannya sederhana, hal ini juga bisa jadi rumit, sebab ada beberapa kondisi medis yang membuat seseorang terlihat telah meninggal, seperti hipotermia misalnya, yang terjadi ketika tubuh mengalami penurunan suhu secara tiba-tiba akibat paparan dingin berkepanjangan. Kondisi ini menyebabkan detak jantung dan pernapasan melambat, bahkan hampir tidak terdeteksi. Selain hipotermia, ada juga sindrom terkunci atau locked-in syndrome (LIS). Seperti namanya, sindrom ini membuat seseorang sadar akan lingkungannya, tetapi mengalami kelumpuhan total pada otot-otot tubuh. Jadi, sindrom ini membuat pengidapnya seolah terkunci atau terkubur hidup-hidup, karena bisa berpikir, merasakan, dan mendengar, tetapi sama sekali tidak bisa berkomunikasi atau menggerakkan tubuh. Terdapat kekhawatiran bahwa seseorang mungkin tidak benar-benar mati dan berpotensi terbangun jika terkubur sebelum waktunya. Menunggu dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 hari, memungkinkan dilakukannya observasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa orang tersebut memang telah meninggal. Menurut Dr. Samparnia, Direktur Penelitian Perawatan Kritis dan Resusitasi di NYU Langone Medical Center, kesadaran Anda tetap ada bahkan saat kita mati. Hal ini terjadi karena setelah 20 detik mati klinis, ada gelombang otak yang ditembakkan di korteks cerebral bagian otak untuk sadar dan berpikir. Studi yang dilakukan pada tikus laboratorium telah menunjukkan bahwa otak mereka melonjak dengan aktivitas di saat setelah kematian, mengakibatkan terjadinya rangsangan dan kewaspadaan yang tinggi. Hal inilah yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang mati suri dapat mengingat secara teknis peristiwa yang mereka alami saat itu. Pada tahun 2014, ada laporan tentang seorang wanita berusia 80 tahun yang telah dibekukan hidup-hidup di kamar mayat rumah sakit setelah salah dinyatakan meninggal. Lalu, di tahun yang sama, Rumah Sakit New York menuai kontroversi setelah salah menyatakan seorang wanita mati otak akibat overdosis obat. Wanita tersebut terbangun tak lama setelah dibawa ke ruang operasi untuk dilakukan pengambilan organ. Jadi sekarang kita paham mengapa banyak fenomena dalam kasus tertentu yang membutuhkan penggalian kembali makam dan menemukan jenazah dalam kondisi yang berbeda dan mengenaskan, seolah telah terjadi penyiksaan di dalam kubur. Lalu selama ini bagaimana dengan umat muslim yang tergesa-gesa menguburkan seseorang yang dinyatakan telah wafat, sedangkan Rasulullah SAW saja jenazahnya disemayamkan dalam 3 hari?